Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Gata Widi Francisca dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan tentang eh, sistem pengendalian internal. Yang pertama, analisis dan sistem pengendalian internal untuk penjualan. Prosedur penjualan adalah langkah untuk mengetahui semua pesanan yang telah diterima oleh petugas penjualan. Untuk mengetahui prosedur penjualan yang dicatat dengan benar dan tepat, adapun formular yang digunakan untuk transaksi penjualan sebagai berikut. Order pembelian. Ini diterima oleh petugas penjualan yang mendapat pesanan dari berbagai pelanggan. Pembelian kredit ditentukan berdasarkan limit kredit yang ditetapkan dan diupdate secara berkala. Pesanan yang telah diterima diikuti dengan pengisian form order atau pesanan yang berisi nama pembeli, alamat, dan uraian barang yang dipesan. Kemudian, petugas penjualan membuat surat perintah pengiriman barang kepada petugas gudang untuk mengirim kepada pelanggan. Salah satu order kopi dikirim kepada pemegang buku yang berdasarkan kopi order tersebut. Menyiapkan faktur yang terdiri dari 3 kopis. Yang pertama, kopis pertama untuk pelanggan, kopis pertama lagi untuk arsip akuntansi, dan satu untuk file individu per pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis dan desain sistem pengendalian internal untuk pembelian atau persediaan. Prosedur pembelian atau persediaan adalah proses di mana persediaan telah melalui tahap pertama dan harus melalui tahap selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi di mana persediaan tersebut akan diperjualbelikan. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Pengendalian persetujuan. Perencanaan persediaan hanya dapat dipasarkan setelah mendapatkan persetujuan dari manajer dengan diberi struktur kode tertentu yang memungkinkan perusahaan dapat memonitor arus barang dagangannya. 2. Evaluasi pemasok. Proses di mana perusahaan memilih pemasok untuk produk atau bahan merek. Sebagai grosir perusahaan, ini hanya menjual hasil produksinya kepada langganannya saja, yaitu pedagang, tengkulak, toko, dan butik tertentu. Ketiga yaitu pemisahan tugas. Pembagian tugas kepada orang mempunyai akses ke sistem pembelian persediaan dan kas untuk mencegah kecurangan seperti manajer produksi yang dapat mengakses sistem aplikasi pengelolaan gudang, jadwal produksi dan komputerisasi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Manajer pemasaran yang bertugas untuk mengkoordinasi, memotivasi, memfasilitasi, dan memonitor kinerja. Dan divisi keuangan dan akuntansi yang bertugas untuk mengelola keuangan dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya itu rekonsiliasi persediaan. Rekonsiliasi rutin antara persediaan yang tercatat dalam sistem persediaan dan mampu mendeteksi adanya kekurangan persediaan atau kecurangan dalam penelitian seperti persediaan untuk laki-laki dan perempuan serta aksesoris. Selanjutnya, analisis komponen pengendalian internal menggunakan kerangka kerja POSO. Lingkungan pengendalian PT Busana pada bagian struktur organisasi dan penetapan wewenangan dan tanggung jawab sudah disusun secara jelas. Direksi sudah menyusun rencana bisnis dan melakukan evaluasi secara periodik. Dalam prosedur kerja, pemilik selalu mengambil ahli secara langsung tanggung jawab dalam pelunasan piutang usaha dan juga tanggung jawab untuk memesan produk. Manajer produksi membawai kepala bagian perencanaan produksi. Tanggung jawabnya berupa merencanakan dan mengelola bahan baku dan barang jadi.
Manajer pemasaran bertugas mengkoordinasi para wiraniaga secara garis besar tanggung jawabnya berupa menyusun rencana kerja mengenai penjualan dan produksi barang yang perlu dilaksanakan. Divisi keuangan dan akuntansi membawai kasir secara garis besar tanggung jawabnya berupa melaksanakan kegiatan pengolahan data untuk pelaporan dan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan manajer dalam pengambilan keputusan. Aktivitas pengendalian, tugas yang beresiko pada PT Busana yaitu tidak adanya gudang yang spesifik. Sehingga hal ini mengakibatkan barang jadi, barang baku, barang dalam pengelolaan berada di satu tempat yang sama. Di mana hal ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi, banyaknya barang yang dipesan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal tersebut bisa menjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini dikarenakan hanya ada salah satu atau pengirim yang hanya menandatangani memo pengiriman sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya informasi dan komunikasi. Pengawasan persediaan barang dagang tidak selalu dilakukan. Hal ini terbukti dengan tidak terlalu diperiksanya kesesuaian antara dokumen dan persediaan fisik yang dimiliki. Terkait penjualan rancangan mode pakaian yang telah disetujui, kemudian para salesman ditugaskan memperoleh pesanan dan dari berbagai pelanggan. Sejak perusahaan menjadi perseroan terbatas, pengendalian kredit ditentukan berdasarkan limit kredit yang ditetapkan dan diupdate secara berkala. Jika ada pesanan yang diterima diikuti dengan pengisian form order yang berisi nama pembeli, alamat, dan uraian barang serta jumlah permintaan. Pengawasan. Manajer produksi memiliki sistem aplikasi seperti jadwal produksi dan komputerasi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Komputer ini digunakan mengelola data penjualan dari berbagai sumber dan instansi serta monitor salesman oleh divisi penjualan yang akan diolah secara centralized back processing system. Aktivitas pengendalian. Pemilik memiliki tanggung jawab dalam pemesanan barang, namun pemilik belum pernah melakukan tinjauan kerja. Salah satunya dengan melakukan perhitungan persediaan baik di gudang maupun di toko. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.